Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam perjalanan Abu Sirih. Baiklah teman-teman, sahabat sekalian, setia penggemar perjalanan Abu Sirih. Pada kesempatan kali ini Abu Sirih akan mengunjungi makam Eyang Taji Malela yang keberadaannya berada di Gunung Lingga, Sumedang, tepatnya berada di Desa Cimarga. Taji Malela kembali naik ke Gunung Lingga untuk tapa berata dan beliau menghilang tanpa jejak sebagai pengingat untuk generasi penerusnya. Kunta Wisesa dan Dharma Wisesa menancapkan batu lingga Taji Malela sampai menembus akar bumi. Kota Sumedang merupakan kota kecil yang berada di antara lintasan kota Bandung dan Cirebon. Nama Sumedang ini lahir pada masa kekuasaan Prabu Taji Malela. Prabu Taji Malela atau yang disebut Batara Kusuma adalah seorang putra yang lahir dari rahim Dewi Nawangwulan, yaitu istri dari Prabu Guru Haji Putih. Wilujeng Sumping, Sumedang, pusar budaya Sunda. Batara Kusuma naik tahta menggantikan sang ayah Guru Haji Putih pada mangsa Poek, tahun Saka atau pada masa kegelapan. Dari masa itulah ia naik tahta dengan gelar Prabu Taji Malela. Taji Malela sendiri berasal dari kata taji yang artinya tajaliyah, yang berarti wujud atau ciptaan Allah. Sedangkan kata Malela sendiri mempunyai arti wangi. Sebelum Batara Kusuma naik tahta, ia diperintah oleh sang ayah untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam mengelola negara. Sang ayah, Guru Haji Putih, meminta kepada anaknya untuk berguru kepada seorang resi di Tutugan Gunung Cakrabuana yang terkenal amat sakti. Sang resi pun membekali ilmu lahir batin sampai ilmu tawaju gunung diwariskan kepada muridnya Batara Kusuma. Untuk menyempurnakan ilmunya, Batara Kusuma harus bertirakat selama 21 hari 21 malam ke Gunung Mandala Sakti, Gunung Simpai, Gunung Sangkanjaya, Gunung Tenuk, dan Gunung Lingga. Di Gunung Lingga, Batara Kusuma tirakat selama 3 hari 3 malam. Sidakep, Situku Tunggal, Mapat Panca Indra, Diamparan Bueh Larangan, Lelembutan Ngajorag, Alam Awang-awang. Dan di malam terakhir sebuah cahaya menerangi pertapaannya yang disaksikan juga langsung oleh dua pengawalnya, yaitu Kunta Wisesa dan Dharma Wisesa. Batara Kusuma pun berucap, "Ingsun pedangan larang tama," yang artinya saya melihat cahaya yang menerangi pertapaannya. Menerangkan bahwa saya harus menerangi ucapnya kepada kedua pengawalnya itu. Sebelum Batara Kusuma resmi menjadi raja, nama kerajaan Sumedang Larang bernama Tembong Agung, yang mempunyai arti kerajaan yang nampak luhur di bawah kekuasaan Prabu Guru Haji Putih. Prabu Guru Haji Putih sendiri mendalami ilmu agama setelah ia menunaikan haji ke Mekah Al-Karomah. Di sana ia mendapat ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Prabu Guru Haji Putih dikenal dengan sebutan Eyang Haji atau Eyang Purwa Sumedang, yang artinya orang pertama Sumedang yang menunaikan ibadah haji. Setelah pulang ke keraton, ia pun melanjutkan tugasnya sebagai raja di Tembong Agung.
Dan setelah sekian lama menjadi raja, ia pun memberikan tahta kerajaannya kepada sang anak dan berpesan untuk terus menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Tatar Sunda. Batara Kusuma resmi menjadi raja dengan gelar Prabu Tajimalela. Prabu Tajimalela mengelola kerajaan yang diwariskan ayahnya, yaitu Kerajaan Tembong Agung. Prabu Tajimalela mengubah nama Kerajaan Tembong Agung menjadi Hibarbuana. Pada masa Kerajaan Hibarbuana pernah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Gagak Sangkur. Tapi atas keahlian para prajurit Prabu Tajimalela, pemberontakan itu pun dapat ditumpas dan Gagak Sangkur dapat ditaklukkan. Prabu Tajimalela kembali mengubah nama kerajaan Hibarbuana menjadi Sumedang Larang. Nama Sumedang Larang diambil sewaktu ia tirakat di Gunung Lingga saat ia melihat cahaya yang meneranginya. Prabu Tajimalela mempunyai ilmu sangat tinggi dan budi pekerti yang sangat luhur, sampai ia mempunyai ilmu tertinggi yaitu ilmu tapak suci. Prabu Tajimalela yang didampingi istrinya Dewi Mayakasih atau Nyimas Ranggawulung mengelola kerajaan Sumedang Larang dengan sangat bijaksana. Selain memperkuat para punggawa kerajaan, tak lupa sandang pangan pun diperkuat demi kesejahteraan rakyat dan kerajaannya. Kerajaan Sumedang Larang di bawah kekuasaan Prabu Tajimalela merupakan kerajaan Sunda yang mulai diperhitungkan oleh kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Prabu Tajimalela terus menyebarkan agama Islam sesuai dengan pesan dari sang ayah, Prabu Guru Aji Putih. Dari pernikahannya, Prabu Tajimalela mempunyai keturunan 3 putra, yaitu Prabu Lembu Agung, Prabu Gajah Agung, dan Sunan Ulun. Putra pertamanya Prabu Tajimalela adalah Prabu Lembu Agung yang dipaksa oleh sang ayah untuk meneruskan tahta kerajaan. Setelah beberapa tahun, tahta kerajaan digantikan oleh adiknya, yaitu Prabu Gajah Agung. Prabu Gajah Agung adalah penerus kerajaan Sumedang Larang setelah kakaknya turun tahta. Kerajaan dipusatkan di Gunung Sumedang. Prabu Gajah Agung mempunyai putra yang dikenal dengan nama Eyang Jagabaya. Sedangkan putra ketiga Prabu Tajimalela yaitu Sunan Ulung yang memilih menjadi agamawan yang menyebarkan agama Islam sampai ke daerah Limbangan, Garut. Menurut sebagian cerita yang tertulis dalam Babat Cipaku dan Kitab Waruga Jagat, Prabu Tajimalela berkuasa penuh di seluruh Tatar Sunda, mencakup 33 nusa atau kabuyutan negara bagian dan 65 hulu sungai serta karomah di 800 tempat yang tersebar di seluruh Tatar Sunda. Prabu Tajimalela yang terkenal gemar bertirakat mendekatkan diri dengan ilahi disertai kalinuhungan yang berada dalam dirinya. Ia pun mampu menciptakan ilmu Kasumedang. Ilmu Kasumedang mencakup 33 bab, dari setiap bab mempunyai karomah masing-masing. Salah satu kalimat yang tertulis yaitu Ingsun Medal, Ingsun Mandangan, jauh dina iri dengki, nyekel tetekan, kaluhung gagah kedas tanpa lawan, hadap asor hade budi, kasabaran nyata, ilmu kadugalan. Dan kata-kata yang terakhir dalam ilmu Kasumedangan tercantum, ketahuilah ilmu Rasul itu lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih kuat, karenanya ilmu tersebut diperoleh langsung dari Sang Holik.
Setelah lama memegang tampuk kekuasaan kerajaan Sumedang Larang, Prabu Tajimalela pun melepaskan semua atribut kerajaan kepada anak pertamanya. Prabu Tajimalela keluar dari segala kemewahan dan pujian keraton. Ia ingin menyepi, mengabdi kepada Sang Ilahi, lalu bertirakat kembali ke puncak Gunung Lingga. Di puncak Gunung Lingga inilah Prabu Tajimalela bertirakat. Ia dijaga oleh dua pengawalnya yang setia, yaitu Kuntawisesa dan Darmawisesa. Kuntawisesa dan Darmawisesa melihat sebuah keanehan yang terjadi. Prabu Tajimalela menghilang entah kemana. Sebagai pengingat untuk keturunan dan rakyat kerajaan Sumedang Larang, Kuntawisesa dan Darmawisesa menancapkan batu berkerucut yang disebut batu Tajilingga hingga menembus akar bumi. Sekian kisah singkat tentang Eyang Tajimalela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.